Nah, kenapa kami sebut kaum lompat pagar? Mereka lompat pagar, mereka mengartikan ajaran orang secara sembarangan, ikut campur dan melakukannya dengan serampangan dan tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Andre Tunggal memaparkan fenomena kaum lompat pagar, yaitu berdakwah dengan cara mencampuri dan memframing buruk agama lain. Kaum lompat pagar secara spesifik ditujukan kepada Dondi Tan, Ustadz Kainama, dan para mu'alaf yang sering membahas tentang ajaran Kristen. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Apakah benar hanya pihak Islam saja yang sering berdakwah dengan cara lompat pagar? Apakah pendeta dan pastor juga tidak ada yang lompat pagar saat berdakwah? Atau bahkan Andre Tunggal sendiri, apakah Anda tidak lompat pagar saat menanggapi argumen dari Koh Dondi Tan, Jesslyn, dan Ustadz Kainama? Sebelum Mimin bahas lebih jauh, kita saksikan videonya terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa saya harus memulai dengan disclaimer? Karena ini penting bagi kita untuk kemudian mengidentifikasi dan bagi saya untuk menyebut mereka sebagai kaum lompat pagar. Kaum lompat pagar adalah sebutan yang saya sematkan kepada orang-orang yang melakukan dakwah, tetapi dengan membahas keyakinan agama lain. Saya perhatikan bahwa belakangan ini semakin sering dan santer ada orang-orang yang membahas agama lain, dalam hal ini tentu saja membahas kekristenan, padahal mereka bukan orang Kristen, dan mereka sama sekali tidak punya sebuah legitimasi apapun untuk mengajarkan tentang kekristenan. Apalagi mereka mengajarkan tentang hal-hal yang keliru tentang kekristenan kepada jamaah mereka, atau bahkan dengan dalih memperkuat akidah orang-orang Muslim. Nah, kenapa kami sebut kaum lompat pagar? Karena saya kira ini adalah satu hal yang menggambarkan apa yang mereka lakukan. Mereka lompat pagar, mereka mengartikan ajaran orang secara sembarangan, ikut campur dan melakukannya dengan serampangan dan tidak bertanggung jawab. Menurut Andre Tunggal, kaum lompat pagar disematkan kepada orang yang berdakwah dengan membahas keyakinan orang lain. Jika argumennya seperti ini, lantas bagaimana jika ada ustadz yang memberikan ceramah atau berdakwah kalau Nabi Isa atau Yesus tidak disalib, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit? Atau pada saat Hari Raya Idul Adha. Sudah pasti dalam ceramah Idul Adha disebutkan bahwa yang akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah anak semata wayangnya, yaitu Ismail. Sedangkan menurut ajaran Kristen, yang akan disembelih atau dikurbankan adalah Ishak. Apakah kedua isi ceramah ini menistakan agama Kristen? Apakah ustadz yang memberikan ceramah masuk dalam kategori lompat pagar? Jawabannya jelas tidak. Karena ini merupakan ajaran Islam yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita lanjut videonya, teman-teman. Dan karena itulah kaum lompat pagar ini adalah orang yang menurut saya harus kemudian kita sebarkan atau kita viralkan, supaya orang-orang mulai aware dan orang-orang Kristen terutama makin sadar bahwa ada upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian memframing kekristenan secara buruk. Itu hal pertama yang harus saya bagikan. Dan sebagai orang Kristen, tentu saja kami menggunakan hak jawab ketika orang-orang ini mengklaim bahwa mereka lebih pintar, atau mungkin maksud saya adalah lebih tahu tentang kekristenan daripada orang Kristen, atau bahkan lebih tahu tentang kekristenan daripada pendeta bahkan. Dalam pemaparannya, Andre Tunggal mengatakan bahwa ada upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memframing ajaran Kristen secara buruk. Sehingga sebagai orang Kristen, tentunya menggunakan hak jawab untuk menjawab argumen tersebut, yang menganggap dirinya lebih mengerti ajaran Kristen daripada orang Kristen atau bahkan pendeta. Untuk Andre Tunggal, kalau Anda menganggap ajaran Kristen di framing negatif, silahkan Anda membantah argumen tersebut sesuai keyakinan dan pengetahuan Anda. Akan tetapi, jika Anda sudah menjawab argumen tersebut, lantas kemudian Anda membalas dengan memframing balik ajaran Islam, kira-kira pantasnya Anda disebut atau disematkan sebagai apa? Apakah Anda mau disebut kaum lompat pagar atau maling teriak maling? Silahkan Anda jawab sendiri, supaya pernyataan Mimin tidak dianggap sebagai fitnah.
Di sini Mimin akan tampilkan video di mana Andre Tunggal memframing negatif ajaran Islam. Pertama, Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ibrahim atau Ismail. Kedua, Al-Quran sudah tidak asli karena isi ayatnya sudah diubah. Ketiga, tinggi Nabi Adam 60 hasta atau sekitar 30 meter tidak dapat dipercaya. Keempat, konsep Islam bayi lahir suci tanpa dosa tidak masuk akal. Kelima, tawaf dalam ibadah haji mengikuti tradisi menyembah berhala kaum Quraisy. Kita saksikan videonya teman-teman. Soal masalah klaim dari Islam yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Ismail. Saya cuma mau bilang kepada orang Kristen bahwa kalau Anda berpikir Muhammad terhubung kepada Ismail, coba pikir lagi, gitu maksudnya. Ulama-ulama pada saat itu masih berdebat tentang mana yang mau diambil, mana yang tidak dimasukkan. Ayat mana yang mau diambil, ayat mana yang tidak. Ayat mana yang... Nah, dalam tradisi Islam, Adam disebutkan setinggi ini. Wah, Jess, kalau kamu menonton ini, saya mau kasih tahu Jess, kok kamu bisa sih percaya pada klaim-klaim yang menyebutkan bahwa bahkan Adam seperti itu? Pandangan Islam itu, anak itu lahir suci. Anak itu lahir nggak ada dosa. Anak itu lahirnya tuh putih bersih, kayak kertas putih gitu. Permasalahan dari pandangan ini, menurut saya ada sebuah permasalahan dari pandangan ini. Ada logika yang sulit saya bisa terima. Mereka ini kebiasaan kaum pagan Arab atau kaum jahiliyah adalah mereka akan cari batu yang bagus. Dan ketika mereka menemukan batu, mereka akan melakukan tawaf. Tawaf. Tawaf itu sampai sekarang pun adalah konsepnya sama. Mengelilingi batu, dan itu adalah kebiasaan pagan Arab. Seperti yang kita saksikan teman-teman, bagaimana Andre Tunggal juga melakukan framing negatif terhadap ajaran Islam. Semua argumen yang disampaikan Andre Tunggal hanyalah framing dan penggiringan opini untuk memfitnah ajaran Islam. Dan Mimin sudah menjawab dan menanggapi semua argumen tersebut. Bagi teman-teman yang belum menyimak atau belum menonton sanggahan Mimin terhadap narasi Andre Tunggal, Mimin lampirkan link di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman cek di deskripsinya. Jadi pertanyaan Mimin adalah, jika Andre Tunggal mengatakan bahwa mencampuri dan memframing negatif terhadap ajaran agama lain, itu merupakan kaum lompat pagar. Akan tetapi ketika Andre Tunggal melakukan hal yang sama, yaitu memframing negatif ajaran Islam, maka Andre Tunggal termasuk golongan kaum apa ya? Silahkan Anda jawab sendiri. Sebagai pemuka agama, harusnya Andre Tunggal memahami perbedaan ajaran Kristen dan ajaran Islam, di mana ajaran Kristen mengajarkan ajaran kasih, sedangkan Islam mengajarkan jihad. Sebagai pemuka agama Kristen, sudah pasti Andre Tunggal sangat memahami ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika ada yang menampar pipi kananmu, kemudian berikan juga pipi kirimu. Sedangkan ajaran jihad menurut Islam, jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, dan selama Anda merasa tidak bersalah, dan Anda merasa berada di pihak yang benar, maka sebagai umat Islam, dibolehkan untuk melawan dan membalasnya. Tetapi dalam membalasnya dianjurkan agar tidak berlebihan. Pertanyaan Mimin adalah, jika Andre Tunggal merasa agamanya di-framing negatif, mengapa Andre Tunggal tidak mengamalkan ajaran kasih seperti yang diajarkan Yesus? Dalam ajaran kasih, melawan musuh saja tidak dibolehkan, apalagi menyerang balik. Tapi pada kenyataannya, Andre Tunggal memilih untuk melawan dan kemudian melakukan serangan balik dengan memframing negatif ajaran Islam. Jadi sangat jelas teman-teman, Andre Tunggal tidak menerapkan ajaran kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus, tetapi menerapkan ajaran jihad, yaitu melawan karena merasa benar. Pertanyaannya, mengapa Andre Tunggal lebih memilih menerapkan ajaran jihad dibanding ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus? Harusnya sebagai pemuka agama, Andre Tunggal memberikan contoh kepada jemaatnya cara menerapkan ajaran kasih. Apakah ajaran kasih hanya merupakan ajaran dongeng yang tidak bisa diterapkan, sehingga Andre Tunggal memilih untuk menerapkan ajaran jihad untuk diterapkan? Silahkan Andre Tunggal dan teman-teman Kristen jawab sendiri. Sebelum Mimin menutup pembahasan kali ini, Mimin menyimpulkan bahwa, yang pertama, kaum lompat pagar yang ditujukan kepada pihak Muslim ternyata berlaku juga kepada pribadi Andre Tunggal sendiri. Karena Andre Tunggal juga selalu memframing negatif ajaran Islam hampir di setiap kontennya. Yang kedua, sebagai pemuka agama, Andre Tunggal ternyata lebih memilih menerapkan ajaran jihad daripada menerapkan ajaran kasih, yang menjadi slogan dalam agama Kristen.
Apakah ajaran kasih ini hanya merupakan ajaran dongeng yang tidak bisa diterapkan oleh Andre Tunggal? Silahkan Andre Tunggal dan teman-teman Kristen jawab sendiri. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.